Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GMS Semarang. Bagaimana kabar saudara? Bersyukur hari ini kita dapat beribadah bersama-sama, memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami ucapkan welcome home. Dan agar kita dapat selalu terhubung, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti atau subscribe akun YouTube kami, GMS Jawa Tengah DIY, dan follow Instagram kami, GMS Semarang. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan dan perlu kami doakan, atau belum memiliki komunitas rohani, silakan hubungi kami melalui nomor WA 08222 30390. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, bisa melakukannya melalui transfer bank ke nomor rekening yang tertera di layar. Atau dapat juga memberikannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Bapak Ibu Saudara miliki masing-masing. Dan bagi jemaat yang ingin terlibat dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening seperti di layar dengan memberikan keterangan pembangunan GMS Semarang. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita persiapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah berhenti menyertai kehidupan kami. Engkau Allah yang setia. Untuk itu kami mau belajar setia juga. Dalam ibadah ini Tuhan segarkan hidup kami. Kami mau Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Bersyukur buat hari yang baru yang Kau berikan pada setiap kami itu. Bukti bahwa Kau memelihara setiap kami. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kau
Biar api Roh Kudus-Mu terus membakar setiap kami Tuhan. Sehingga kami terus berapi-api di dalam-Mu, dalam melayani-Mu Yesus. Terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sultan tinggi namanya, Sultan ajaib namanya. Ya Roh Kudus-Mu membakar setiap kami. Jadi mengalih kuasa
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan lebih lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Shalom jemaat yang terkasih di GMS Semarang dan di regional Jawa Tengah. Senang sekali bisa menyapa Anda kali ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita bahas firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, setiap orang yang menyaksikan tayangan ini hidupnya bisa dirubahkan. Firman yang disampaikan bisa mengubah kehidupan mereka, bukan hanya mereka menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Berkati kami semua di tempat ini, berkati setiap pribadi yang mendengarkan, keluarga demi keluarga, suami istri, orang tua dan anak-anak. Terima kasih ya Bapa, sehingga pelajaran hari ini benar-benar bisa jadi berkat bagi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengarkan firman Tuhan katakan, amin. Haleluya. Mari kita buka sama-sama di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan hari ini saya beri judul sepakat untuk tidak sepakat. Katakan kepada kiri kanan atau orang-orang yang menyaksikan tayangan ini bersama dengan Anda, katakan sepakat. Ya, haleluya. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-10. Bunyinya demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki
rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Jadi kalau kita baca ayat ini bercerita tentang pasangan suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Mereka ingin memberikan persembahan buat Tuhan. Sebenarnya mereka tuh bisa aja kasih sejumlah yang mereka sudah sepakati, tapi ternyata mereka bukan hanya memberinya itu bukan dengan sepenuh hati mereka, tapi mereka melakukan sesuatu yang mengelabui Tuhan, mendustai Tuhan, dan itu yang membuat sangat-sangat mendukakan hati Tuhan sehingga mereka berdua berbohong di hadapan manusia dan tentunya berbohong di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka sepakat melakukan itu, hukuman jatuh di dalam kehidupan mereka dan nyawa mereka melayang. Kita bisa melihat ketika kita menjadi pasangan dari suami istri, kadang-kadang kita perlu untuk bisa sepakat untuk tidak sepakat. Ada hal-hal yang harus tidak sepakati, tapi banyak dari kita untuk berproses untuk sepakat tidak sepakat itu tidak mudah untuk dijalani. Nah, oleh sebab itu hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, pasangan suami istri, dan prinsip firman Tuhan ini bukan hanya bisa diterapkan di dalam rumah tangga kita, tapi kita juga bisa terapkan di dalam bisnis, dengan mitra bisnis kita, dengan partner kita. Kadang-kadang ada keputusan yang kita harus menjadi dewasa, belajar nggak sepakat setiap saat, tapi belajar untuk bisa menerima perbedaan pendapat, perbedaan dari ketidaksepakatan itu, tapi tetap menjalankannya bersama-sama. Nah, hari ini kita ingin belajar seperti itu, supaya kita bisa memproses semua decision yang perlu diambil di dalam kehidupan kita dengan dewasa, dan ketika proses itu kita jalani, kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat. Amin. Nah, ada 3 poin yang saya ingin sampaikan hari ini. Bapak Ibu bisa siapkan catatan Anda dari kisah Ananias dan Safira. Kita bisa belajar poin-poin yang saya akan sampaikan sebentar lagi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa catat, di dalam kesepakatan itu ada kuasa. Amin. Di dalam kesepakatan yang kita lakukan itu ada kuasa. Kesepakatan bisa mendatangkan kuasa untuk bisa memberkati kehidupan kita, atau di dalam kasus ini ada kesepakatan yang tidak baik yang mendatangkan kutuk, justru mendatangkan hukuman di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam setiap hal yang kita lakukan, ketika kita sepakat dengan pasangan kita, ketika kita sepakat dengan mitra bisnis kita, itu pasti akan ada kuasa. Nah, kuasanya itu mendatangkan berkat atau mendatangkan kutuk. Di Kejadian pasal yang ke-1 ayat 6 berkata demikian, "Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana."
Di Kejadian ini menceritakan ketika semua umat manusia berkumpul, saat itu belum ada bangsa-bangsa, mereka hanya satu bangsa, satu bahasa, dan mereka ingin mendirikan Menara Babel. Dan ketika itu hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, tapi mereka ingin melakukan kehendak mereka sendiri. Tuhan juga menyadari ketika mereka satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan, ini pasti akan terlaksana. Jadi kita bisa melihat di dalam kesepakatan, di dalam kesatuan itu ada kuasa. Oleh sebab itu ketika Menara Babel dibangun, Tuhan tahu ini tidak sesuai dengan kehendaknya, maka dicerai-beraikannya seluruh bangsa itu. Nah, kita bisa melihat poin di Kejadian 1 ayat yang ke-6 ini, kita bisa mengerti bahwa saat kita sepakat dengan orang yang di dekat kita, dengan pasangan kita, dengan mitra bisnis kita, itu punya kuasa untuk mendatangkan sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa berkat, sesuatu itu bisa kutukan. Dan saya berdoa ketika Anda sepakat itu mendatangkan kuasa yang mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi, sepakat itu mendatangkan kuasa. Oleh sebab itu, kalau kita berpikir tentang sebuah keputusan, mari kita berpikir bukan jangka pendeknya, tapi kita mulai berpikir jangka panjang. Setiap kesepakatan kita itu pasti punya efeknya. Dan efeknya itu bisa jangka pendek dan udah pasti jangka pendek itu seperti domino effect tentunya ya. Semakin hari semakin besar dan itu akan terus berkelanjutan. Nah, kesepakatan yang kita ambil itu punya dampak efek jangka panjang. Oleh sebab itu ketika kita mengambil keputusan, jangan menganggap remeh setiap keputusan yang mungkin kelihatannya sederhana hari ini. Karena setiap keputusan, setiap kesepakatan punya efek jangka panjang yang bisa mendatangkan berkat atau bisa mendatangkan kutuk di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, berpikirlah dewasa. Masing-masing harus berpikir dewasa ketika proses untuk mengambil keputusan ini terjadi. Ketika ada ketidaksepakatan, mungkin ada perbedaan pendapat, jangan baper. Katakan kiri kanan, jangan baper ya. Jangan baper, jangan egois, tapi mulailah untuk bisa mendengarkan pasangan Anda, apa yang ada di hatinya. Kita bisa melihat karena sebuah proses ini harus terjadi dan jangan juga mencoba memanipulasi pasangan Anda. Saya nggak tahu nih dalam ceritanya Ananias yang punya ide siapa dulu nih ya. Kalau dilihat kisahnya sih kayaknya Ananias, karena Ananias dikatakan hatinya dikuasai iblis hari itu dan dia menyampaikan kepada Safira. Mungkin juga saya nggak tahu juga karena Alkitab tidak mencatat Safira ini tak menolak atau mau atau gimana gitu ya. Tapi akhirnya karena Ananias hatinya dikuasai iblis, dia memanipulasi percakapan dan sehingga dicapailah kesepakatan yang mendatangkan kutuk di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita ngerti hari ini, kalau keputusan yang sederhana mungkin yang kita ambil punya efek dampak jangka panjang, kita harus hati-hati, kita harus berpikir dewasa, kita harus berpikir lebih jauh ke depan. Kita harus mau hari ini mungkin juga di istilahnya kalau ada argumentasi, terjadilah argumentasi terlebih dahulu. Karena setiap kesepakatan itu mendatangkan berkat atau kutuk di dalam kehidupan kita. Jadi catat Bapak Ibu sekalian, di dalam kesepakatan ada kuasa. Oleh sebab itu kita tidak boleh main-main, kita harus berpikir panjang, kita harus berpikir dewasa, jangan baperan, jangan egois, jangan manipulasi, tapi kita bisa sama-sama berpikir secara sehat. Di akhir nanti saya akan kasih cara, strategi bagaimana ketika kita harus sepakat, ketika tidak sepakat, gitu ya. Jadi yang pertama catat, lalu yang kedua saya tulis di sini. Sepakatlah untuk hal-hal yang baik dan jangan pernah sepakat untuk hal-hal yang tidak baik. Sepakatlah kalau hati Anda ingin memberi untuk Tuhan, ingin melayani Tuhan. Sepakatlah untuk hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi jangan pernah sepakat untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya mau melakukan bisnis yang gak benar, ingin
atau apapun itu juga yang mendatangkan Anda tahu resikonya besar sekali ya, dan juga itu melanggar kebenaran firman Tuhan. Jangan lakukan itu, jangan lakukan hal-hal yang tidak baik, jangan lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi kalau ukurannya yang tidak baik itu apa? Kalau itu melanggar firman Tuhan, jangan lakukan itu. Jangan lakukan juga kalau yang diusulkan itu atau yang ingin dilakukan itu berlawanan dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan Anda. Jangan sepakat untuk hal itu. Jangan juga ambil jalan pintas. Kadang-kadang untuk sukses, untuk berhasil, ada orang yang menawarkan jalan-jalan yang mudah. Saya percaya sukses itu kita bisa raih, tapi kadang jalan menuju sukses itu bukan lewat jalan pintas. Kita perlu kerja keras, kita perlu investasi, kita perlu berdoa sungguh-sungguh. Mujizat ya bisa terjadi, mujizat pun itu juga kita harus menunggu waktunya Tuhan dan kehendak Tuhan yang terbaik. Jadi saya percaya tidak ada jalan pintas. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, tapi memotong jalan gitu ya, mengambil jalan yang gak lazim dilewati orang, jangan sepakat untuk hal-hal yang tidak baik. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi sepakatlah untuk hal-hal yang baik dan jangan hal yang tidak baik. Dengan poin saya yang pertama, karena kalau Anda melakukan hal yang baik, kuasa akan turun dalam kehidupan Anda dan Anda akan mendapatkan berkat. Tapi kalau Anda sepakat untuk hal-hal yang tidak baik, kuasa akan turun dalam kehidupan Anda dan kuasa itu akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita harus belajar untuk sepakat untuk hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Nah, di dalam kisah yang ada di Ananias Safira, kita bisa melihat pola bagaimana pola iblis itu bekerja, ya. Nah, hari ini kita juga harus waspada bagaimana iblis itu bisa bekerja, bagaimana keputusan yang tidak baik itu bisa diambil gitu ya oleh Ananias dan Safira hari itu. Nah, kita bisa lihat di ayat yang kedua prosesnya nih ya. Pola iblis bekerja, proses. Nah, ketika kita tahu polanya, kita tahu harus stopnya di mana. Ketika kita tahu titik simpul yang ini mungkin bisa bermasalah, kita coba selesaikan di titik itu juga. Dikatakan di Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ketiga dikatakan begini, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Jadi mereka itu saya ngelihat ya, coba saya bayangkan, saya mau Bapak Ibu juga membayangkan seperti saya bayangkan. Mungkin di awal mereka sepakat berdua gitu ya, Ananias sepakat mereka ingin memberikan kepada Tuhan. Dan pemberian mereka besar sekali, dan di situ katakan seluruh penjualan tanah. Mereka udah jual tanahnya. Nah, ketika mereka jual, mereka dapat uangnya. Mungkin ketika mereka lihat uangnya, ternyata kok banyak banget ya uang yang pengen diberikan untuk hamba Tuhan yang ada di sana, untuk pekerjaannya yang ada di sana. Nah, seringkali iblis juga bekerja begitu. Iblis memberikan keraguan. Kalau kita ingin melakukan hal yang baik, hal yang berkenan dengan kehendak Tuhan, kadang-kadang iblis bukan kadang-kadang, seringkali itu ya, iblis akan memberikan keraguan itu. Sehingga kita ketika mau melakukan hal yang baik, kita itu ini benar nggak ya? Ini banyak loh, ini loh gede loh persembahannya ya. Kita lihat, ini konteksnya bukan hanya soal persembahan, tapi karena Ananias hari itu berbicara tentang persembahan, sesuatu yang sebenarnya dia sama istrinya ingin memberikan segala-gala yang dia miliki, tapi godaannya datang. Iblis mencobai, dan bukan saja iblis mencobai, karena dia terus biarkan itu, pikiran itu ada di dalam pikirannya, lalu dari pikirannya turun di hatinya, sehingga dikatakan hatinya dikuasai iblis. Sehingga dia pikir, wah ini nggak bagus nih. Ini aku uangnya sebagian aku simpen lah mungkin buat investasi. Padahal kehendak hatinya pertama kali adalah untuk memberikan semua
yang hasil penjualan yang dia lakukan. Nah, ketika hatinya mulai dikuasai iblis, ya, dia mulai galau, dia mulai goyah, dan akhirnya dia membawa istrinya ini untuk sepakat sama dia. Dia katakan, dia mulai kasih tahu istrinya. Dia kasih tahu di ayat yang kedua dikatakan dengan setahu istrinya ia menahan sebagian. Jadi Ananias punya kesalahan yang fatal. Dia ajak istrinya untuk kong kali kong untuk bisa melakukan hal yang tidak baik. Dia cerita sama istrinya, mungkin saya nggak tahu istrinya itu sepakat atau enggak di awal ya, setuju atau enggak, tapi dia beritahu. Mungkin saya bayangkan ya, dia pertama jangan dong, kan kita udah mau rencananya kan kasih semuanya, kenapa ini kok disimpan sebagian? Dan dengan begitu persuasifnya mungkin karena hati dari Ananias sudah dikuasai oleh si iblis, sehingga Safira pun akhirnya juga ya udah deh terserah kamu kan kepala keluarga mungkin ya, jadi dikatakan begitu. Dan setelah mereka hatinya dikuasai iblis, mereka mulai berkomunikasi, mereka mulai argumen, lalu saling komunikasi dengan cara-caranya mereka, dengan sikap hatinya mereka. Akhirnya Safira juga sepakat, Safira akhirnya setuju dengan apa yang ingin dilakukan. Lalu mereka membuat rencana, ini yang harus dilakukan. Nah, jadi kita bisa melihat ketika hati dikuasai iblis, kata-kata kita ini seringkali bisa memanipulasi, kata-kata kita ini sering supaya memenangkan sesuatu yang sebenarnya nggak baik sih dilakukan gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Nah, setelah itu akhirnya mereka duduk berdua rencana. Ya, nanti kalau ditanya ini, kamu harus jawabnya ini. Ya, jadi jawabannya sepakat sama-sama ya. Untuk merencanakan sesuatu, memberikan yang tidak sepenuhnya tapi hanya sebagian. Mereka membuat rencana. Jadi hati dikuasai iblis, mereka mulai komunikasi dan mereka mulai merencanakan. Dan ketika mereka mulai merencanakan, mereka tahap yang terakhir mereka mengeksekusi rencana mereka. Dan ternyata rencana yang mereka sepakati itu mendatangkan kutuk bagi kehidupan mereka. Nah, kalau lihat proses, pola bagaimana iblis bekerja di dalam kehidupan Ananias dan Safira, di mana kita harus menyetopnya. Yang pertama tentunya, kalau bisa di-stop dari hati. Ketika iblis itu mencobai kita, jangan kita biarkan. Justru di saat-saat seperti itu kita mulai mengkomunikasikan dengan pasangan kita. Hari ini kita ingin memberikan persembahan nih yang mungkin si Ananias bicara sama Safira, tapi kok aku ada godaan-godaan seperti ini ya. Nah, mulai bicara, mulai bisa di-stop ketika Anda tahu pikiran Anda diganggu oleh si iblis yang jahat ini. Jangan sampai pikiran itu turun ke hati dan mulai menguasai hatimu, sehingga hatimu ini mereka-reka sesuatu yang jahat. Ya, jadi kalau ini terjadi, stoplah berpikir. Mulai komunikasi, mulai doa bareng, doa syafaat bareng-bareng supaya iblis tidak mencobai untuk kita bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Lalu yang kedua, ketika mulai berkomunikasi, mulai memberitahu kepada pasangan kita, itu pun juga bisa di stop di sana. Ketika Anda tahu pasangan Anda melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tadi, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan tadi, yang ingin mengambil jalan pintas untuk bisa mendapatkan sukses. Ya, jadi Anda bisa mulai stop. Anda sebagai pasangan suami istri bisa menyetopnya, bicara dari hati ke hati, berargumentasi dengan sehat. Nanti di poin terakhir saya akan tambahkan tentang ini. Dan Anda bisa berdoa sama-sama. Dan ketika mau merencanakan, udah stop, jangan direncanakan lagi. Dan kalau tidak ada rencana tentunya tidak akan ada eksekusi. Jadi kita bisa melihat proses ini bisa berjalan dengan sangat-sangat cepat kalau kita tidak bisa menanganinya dari awal. Seperti seorang yang naik seluncuran, begitu naik di atas, Anda bisa stop, turun, kalau Anda ngeri turun ke bawah, seluncur dari atas ke bawah gitu ya. Anda nggak bakalan bisa berhenti di tengah. Kalau mau berhenti, berhentilah dari atas, turun supaya Anda tidak
terjun ke bawah karena begitu udah ada dan mulai loncat gitu ya, Anda tidak bisa stop lagi. Jadi ketika Anda hari ini bergumul dengan sesuatu yang tidak baik, mulailah berdoa bersama-sama, mulailah bersyafaat sama-sama, mulailah komunikasi dengan pasangan Anda dari hati ke hati, mulailah berargumentasi dengan sehat sehingga Anda bisa menyetop melakukan hal-hal yang tidak baik dan melakukan hanya hal-hal yang baik. Amin. Saya percaya Anda diberkati hari ini. Ya, jadi poin pertama, di dalam kesepakatan itu ada kuasa. Kuasa untuk mendatangkan berkat atau kuasa untuk mendatangkan kutuk. Oleh sebab itu kita harus berpikir jangka panjang, berpikir di dalam kedewasaan, jangan egois, jangan baper, tapi mulailah melakukan ini dalam proses yang benar. Jangan sepakat untuk hal-hal yang tidak baik. Stop dari awal kalau ada pikiran yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang ingin mengambil jalan pintas. Stop dari awal sehingga Anda hanya sepakat melakukan hal-hal yang baik. Amin. Dan poin ketiga adalah belajar. Ya, belajar untuk sepakat dalam ketidaksepakatan. Amin. Nah, kita harus belajar untuk sepakat walaupun hari itu kita tidak sepakat. Bagaimana caranya kita belajar untuk sepakat dalam ketidaksepakatan? Yang pertama adalah kenali dan hargai kekuatan pasangan Anda. Ya. Jadi kita harus belajar mengenali apa sih kekuatan dari pasangan kita. Dan bukan hanya mengenali kalau dia itu kuatnya di bidang ini, tapi juga menghargai dan membuat pasangan kita ini bisa bersuara di dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh, pada suatu hari ini terjadi beberapa tahun lalu, udah cukup lama nih Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya melayani sepenuh waktu sebagai seorang hamba Tuhan, saya pernah punya satu perusahaan rekaman rohani. Dan kebetulan hari itu istri saya juga adalah bekerja bersama-sama. Kita kerja berdua untuk bisa merintis perusahaan rekaman rohani ini. Ada satu proyek yang kita coba jalankan, saya dikirimin demo dari satu band rohani yang bagus banget, satu grup worship team yang bagus banget gitu ya, penuh dengan urapan, pemain musiknya luar biasa, suaranya juga merdu luar biasa, dan ketika pujian dan penyembahan hadirat Tuhan turun gitu ya. Saya dikasih demo, saya dengar ini kok bagus banget. Saya datang ke gerejanya, saya lihat timnya, saya ngobrol dengan mereka. Wah, luar biasa banget. Suatu tim yang sangat-sangat diurapi Tuhan. Nah, akhirnya saya deal dengan mereka, kita buat kontrak dan kita akan masuk ke proyek rekaman untuk band ini. Kita targetkan 1 bulan ke depan setelah kita sign kontrak, kita akan mulai masuk dalam proses rekaman. Nah, saya kasih lihat istri saya yang kebetulan waktu itu adalah yang megang keuangan di perusahaan kami, dan saya kasih lihat budgetnya, kasih lihat ini kurang lebih promosinya nanti kita akan pelayanan ke sini, dan kita akan ajak beberapa teman-teman kita juga karena band ini bagus banget dan harus dipromosikan supaya orang-orang itu bisa ngerti. Karena dulu hati kami ingin membangkitkan musisi-musisi rohani di Indonesia ini. Dan kita lihat di sana, kayaknya udah bagus banget. Nah, istri saya setuju dan akhirnya kita go. Ya, 1 minggu sebelum kita masuk rekaman, ya studio sudah di booking semuanya, rencananya udah matang, pokoknya minggu depan tuh tinggal masuk rekaman gitu ya. Istri saya datang ke saya, dia tanya, yang kamu jadi nggak sih rekaman sama band yang ini? Saya katakan jadi, ini udah ada plan-nya, kita akan masuk rekaman minggu depan dan ini udah siap semua, pokoknya ini akan jadi proyek yang luar biasa sekali. Lalu istri saya katakan gini, kenapa ya kok saya nih nggak srek sama band ini? Wah, itu saya ketika dia katakan itu saya mulai nervous Bapak Ibu sekalian gitu ya. Karena saya sudah tahu istri saya nih kalau dia ngomong ini pasti ada sesuatu yang nggak benar. Nah, saya tanya, saya korek dia,
apa yang membuat kamu tidak nyaman kita memulai proyek ini. By the way ini saya ingatkan dia gitu ya. Kontrak sudah ditandatangan, saya udah janji, studio rekaman sudah di booking juga, udah ada biaya yang udah keluar juga gitu ya. Nggak mungkin proyek ini bisa batal. Saya coba jelaskan lagi tentang budgetingnya kita. Pokoknya tenang aja, ini besar biayanya, tapi saya rasa ini bisa kita capai. Kalau itu kekhawatirannya adalah soal keuangan, saya bilang sama dia. Tenang aja, ini keuangan kayaknya bisa dihandle dengan baik. Dia katakan enggak, bukan masalah keuangan. Saya coba korek, apa dong kalau bukan keuangan? Nah, bahasa pria sama wanita nih beda Bapak Ibu sekalian. Kalau istri saya bahasanya bilang, saya rasa ada sesuatu yang enggak enak. Dia ngomongnya berdasarkan perasaannya. Jadi dia katakan saya rasa. Sedangkan bahasa saya pikir kok bagus ya. Karena saya secara logika, saya lihat hitungannya masuk, bandnya juga bagus, anak-anaknya luar biasa banget. Ini pasti bisa gitu ya. Tapi jawabannya dia itu nggak pernah klop sama saya. Karena cara saya berpikir dan cara dia berperasaan tadi itu nggak nyambung. Kayaknya frekuensinya yang berbeda. Tapi hari itu saya tahu ada sesuatu yang kuat dari istri saya, yaitu perasaannya dia. Dia adalah seorang yang berdoa, dia orang yang kuat sekali kalau ngelihat orang gitu ya. Dia bisa ngelihat sesuatu yang saya nggak lihat gitu ya. Sesuatu yang di belakang layar, saya kadang-kadang heran kok kamu bisa mikir begitu, ternyata benar juga gitu ya. Karena mungkin saya logikanya terlalu main ya, dan sehingga nggak ngelihat itu. Dan hari itu saya mencoba mengenali bahwa kekuatannya adalah perasaannya dia. Dan saya mau menghargai dengan saya katakan, walaupun sulit nih dijalaninya Bapak Ibu sekalian ya, saya nggak setuju. Saya setujunya tuh dijalanin nih project gitu ya. Tapi karena saya sayang istri dan saya kenali kekuatannya dan saya ingin hargai dia, saya katakan oke, karena saya tahu ini adalah kekuatan kamu, kita tunda dulu ya proyeknya ya. Berapa lama kita bisa tunda? 1 bulan? Nah dia nyaman dengan 1 bulan, akhirnya dengan tidak enak hati nih. Sebenarnya saya nggak sepakat tadi saya katakan, karena saya gengsi Bapak Ibu sekalian. Gengsi saya harus datang ke band itu, saya harus datang ke gembalanya menjelaskan gitu ya. Kita tunda dulu ya proyeknya nih 1 bulan. Mereka tentu saja kecewa. Gembalanya apalagi gitu ya. Kok apa yang terjadi gitu ya? Apakah ada masalah keuangan ataukah ada apa gitu? Ini jadi nggak rekamannya? Jadi mereka perlu punya banyak kekhawatiran yang menurut saya sangat-sangat valid dan saya nggak bisa jelaskan karena istri saya nggak perasaannya nggak enak. Tentu saja saya nggak bisa bilang begitu gitu ya. Dan hari itu saya jelaskan dengan sebaiknya, nggak apa-apa, semuanya project will be on, tapi kita harus tunda dulu kurang lebih 1 bulan. Ya, 1 bulan kemudian anggota band itu ketuanya lah ya, pemimpinnya menelpon saya. Dan saya udah tahu ketika saya terima telepon itu, saya tahu pasti dia ini nagih kapan mau masuk rekaman. Ya, jadi saya ngobrol lagi sama istri saya. Yang ini saya udah ditelepon nih, ini mereka minta ketemuan, kita nih jadi apa enggak, sepakat apa enggak, terus saya tanya, perasaan kamu bagaimana sekarang gitu ya, masih nggak nyaman atau kita go atau tidak go gitu ya. Jadi saya nggak mungkin bisa batalin lagi kalau kamu masih belum nyaman ya. Dan dia bilang masih kurang nyaman, tapi saya nggak tahu kenapa gitu ya, tapi nggak nyaman, tapi tunda lagi deh, coba deh kamu ngomong bisa nggak tunda lagi. Aduh, saya bilang ribet banget gitu ya, saya ini sangat-sangat praktikal, saya pengen geraknya cepat, ini kok kayaknya seolah memperlambat. Tapi hari itu saya mau sepakat walaupun kita tidak sepakat hari itu. Saya sepakat untuk go, saya inginnya go, tapi dia inginnya nanti tunda dulu. Tapi kita rundingan, ngomong, sepakat, ya walaupun tidak sepakat. Akhirnya saya datang ketemu dengan pemimpin bandnya, saya udah deh, malu deh, gengsi deh, semuanya udah ya. Tapi apa yang terjadi di dalam pertemuan itu, awalnya saya minta maaf, mohon maaf sebelumnya karena proyek ini saya belum bisa jalankan minggu depan. Rasanya kita perlu waktu untuk menundanya. Dan sebuah kejutan
ketika saya minta maaf seperti demikian, pemimpin band itu malah menjawab balik, kok justru kami yang ingin minta maaf. Saya kaget. Kenapa kok seharusnya kan kesalahan ada di pihak saya, mau kok malah dia yang minta maaf. Dia bilang rasanya proyek ini tidak bisa diteruskan. Saya kaget lagi, saya kecewa banget, saya marah banget hari itu di dalam hati saya. Gara-gara istri saya nih, sehingga proyek ini batal, sehingga mereka kecewa dengan perusahaan kami, sehingga mereka menarik diri. Tapi ternyata statement itu nggak stop sampai di situ. Mereka membatalkan dan mereka menjelaskan kenapa mereka harus membatalkan kontrak. Karena ternyata bukan karena kesalahan pihak kami yang menunda rekaman itu terjadi, dia malah mengucap syukur rekamannya ditunda ya seperti yang dilakukan oleh kita, dan mereka ingin menarik diri karena ternyata worship leader dari worship leader dari grup rohani ini itu hamil. Ya, seorang wanita dan dia hamilnya di luar pernikahan. Karena dengan pacaran yang tidak kudus, itu juga baru diketahui oleh anggota band dan diketahui bahwa dia hamil, dan hari itu saya juga hancur hati bersama dengan tim, dengan pemimpin band itu, dia udah berkaca-kaca, udah nangis gitu ya. Kita nggak tahu ini terjadi di depan mata kita. Kita coba melindungi, kita mencoba mengcover semuanya, tapi ini terjadi. Jadi oleh sebab itu mereka mohon maaf karena kontraknya juga harus di stop, karena keberadaan dari band ini juga harus direvisi ulang, harus dilihat keadaannya, dibicarakan dengan gembalanya. Dan sehari itu saya duduk bengong gitu ya, nggak bisa ngebayangin gitu ya, apa yang dialami tentunya oleh grup band tersebut. Pulang dari pertemuan itu di perjalanan saya ngucap syukur gitu ya, saya langsung telepon istri saya bilang, saya nggak bisa menjelaskan memang perasaan kamu, dan kamu sendiri juga nggak bisa menjelaskan perasaan kamu tentang kenapa kita harus membatalkan proyek ini atau menunda proyek ini. Tapi hari ini kami mengucap syukur, saya mengucap syukur kalau kamu membuat satu statement yang berani, walaupun tidak sejalan dengan yang saya pikirkan. Dan saya mengucap syukur, dan dia juga bilang mengucap syukur juga kalau saya mendengarkan dia sehingga menjalankan. Karena kalau ini dijalankan dan proyek rekaman sudah jalan, tentu saja sudah puluhan juta yang terbuang untuk proses rekaman, dan itu pasti tidak akan bisa terpakai karena bandnya yang ada di sana yang melayani hari itu tidak bisa lagi untuk keliling-keliling, atau bahkan integritasnya di dalam sebagai pelayan Tuhan itu dipertanyakan. Jadi kita bisa ngelihat hari ini, kita belajar ketika kita mengenali kekuatan dan pasangan kita dan menghargai kekuatan itu dan memberi ruangan untuk bisa berbicara, kita bisa ngelihat ada benefit yang bisa terjadi. Jadi kenalilah kekuatan pasangan Anda dan hargailah sehingga ruangan itu bisa tercipta untuk kita bisa belajar sepakat walaupun ada ketidaksepakatan. Pertama adalah dengan mengenali. Yang kedua, belajarlah berargumentasi dengan sehat. Ini penting ya. Di Yakobus pasal 1 ayat 19 berkata begini. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Bagaimana kita bisa berargumentasi dengan sehat? Pertama-tama adalah dengan mendengarkan. Belajarlah menjadi seorang pendengar sebelum Anda berbicara begitu banyak. Belajar juga untuk bisa mengontrol emosi Anda. Ketika hari ini Anda harus mendiskusikan sesuatu yang penting, yang besar, yang Anda tahu ini pasti ada gesekan yang harus terjadi. Jadi
bukalah telinga Anda lebar-lebar dan pastikan kata-kata yang keluar dari hati Anda itu adalah dari mulut Anda adalah kata-kata yang lembut, ya, dan juga jaga emosi Anda. Cara saya memberikan ketika saya tahu ini ada hal-hal penting yang saya harus bicarakan dengan pasangan saya, dengan istri saya atau mitra bisnis saya, dan saya tahu kalau bicara ini saya akan mendapatkan konfrontasi. Saya udah tahu nih di depan akan ada argumentasi yang pasti diberikan oleh pasangan saya, karena semakin hari kan semakin kenal ya keadaan pasangan kita. Ini pasti ini istilahnya ribut lah gitu ya, ribut dalam arti sehat gitu ya. Pasti ada argumentasi. Nah, ketika saya tahu ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang saya tahu nih, decision ini, keputusan yang akan kita ambil ini susah untuk mencapai kesepakatan karena ketidaksepakatannya terlalu banyak. Ya, jadi apa yang saya lakukan? Saya ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 ini, prinsip saya adalah pertama adalah siapkan hati kita. Siapkan hati kita sesantai mungkin, setenang mungkin, ya, se-comfortable mungkin, karena tahu bahwa akan ada argumentasi, akan ada hal-hal yang perlawanan istilahnya yang akan terjadi. Jadi ketika nanti ada perlawanan, hati kita siap sehingga hati kita itu tetap dingin, tetap tenang, bukan marah dan terpancing emosi. Amin. Seringkali ketidaksepakatan itu mendatangkan keributan. Tapi ketidaksepakatan yang diresponi dengan sikap hati yang baik akan mendatangkan ketenangan dan kedamaian justru. Amin. Jadi siapkan hati Anda ketika Anda tahu akan ada argumentasi. Control your emotion. Minta kuasa Roh Kudus, minta buah-buah Roh Kudus, kasih, sabar, semuanya memenuhi hati Anda. Damai sejahtera semuanya memenuhi hati Anda. Jadi siapkan hati. Lalu yang kedua, timing is everything. Pilihlah waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal yang penting ini dalam kehidupan Anda. Pilih tempat yang tepat juga, tempat yang tenang dan juga timing yang tepat. Kalau hati Anda siap, tapi timingnya salah, waktu penyampaiannya salah, dia lagi bete, dia lagi marah, atau dia lagi nggak mood gitu ya. Kalau pria tuh biasanya kalau pulang kerja jangan langsung diajak ngomong. Suruh dia tenang dulu, makan dulu, jangan sampai kelaparan gitu ya, karena perut kenyang hati tenang katanya. Jadi bicarakan dengan waktu yang tepat, duduknya di mana, di sofa ruang tamu atau di meja makan. Jadi Anda bisa atur timing yang tepat sehingga suasana hati, suasana yang ada di tempat itu mendukung keadaan hati dari pasangan Anda. Jadi siapkan hati Anda terlebih dahulu sehingga kalau dia marah Anda jangan terpancing emosi. Kalau dia kasar Anda jangan terpancing kasar. Kalau dia menentang jangan Anda lebih agresif lagi menentang. Jadi siapkan hati, lalu juga siapkan timing yang tepat sehingga Anda bisa berbicara dari hati ke hati. Yang ketiga, susun kata-kata yang positif. Jadi Anda sudah tahu apa yang diucapkan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh dengan iman, kata-kata yang lembut keluar dari lidah bibir Anda. Nah, begitulah caranya kita bisa berargumentasi yang sehat. Walaupun ketidaksepakatannya itu banyak, tapi kita bisa pilih satu demi satu dengan hati yang tenang, di tempat yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan kata-kata yang lembut. Saya percaya satu kesepakatan bisa dicapai walaupun tidak sepakat hari itu. Amin. Jadi caranya seperti demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah kesepakatan terbentuk walaupun dua belah pihak tidak sepakat. Tadi saya contohnya, saya tidak sepakat sebenarnya untuk proyek ini ditunda. Istri saya kepengennya ditunda, saya inginnya jalan. Kan itu tidak sepakat, tapi akhirnya kita sepakat untuk ditunda. Ya, sepakat untuk ditunda. Keputusan diambil. Ingat ya, poin saya berikutnya ini. Keputusan final adalah keputusan bersama. Ya. Keputusan final adalah
keputusan bersama. Jadi saya ketika mengambil keputusan, oke, saya akan ikut jalannya istri saya untuk bisa menunda proyek ini, itu bukan keputusannya dia, juga bukan keputusannya saya, tapi keputusan kita bersama. Kita sepakat untuk final kita ini walaupun awalnya jalannya tidak sepakat, kita sepakat untuk melakukan hal-hal ini. Jadi keputusan final adalah keputusan bersama. Kenapa? Kok saya bilang begitu? Karena kalau resultnya tadi, hasilnya tadi kalau saya sampaikan gitu ya, resultnya kan positif tuh, resultnya kan mendatangkan berkat. Ternyata saya itu proyeknya bisa ditunda karena memang ada kasus. Saya bisa hemat berapa puluh juta karena menunda itu. Itu kan hasilnya berkat gitu ya. Karena ada keputusan ketika kita berproses, ada keputusan yang salah juga, ya. Dan ketika keputusan yang salah, itu kan tadi kan keputusan benar. Kalau keputusannya salah gimana? Nah, seringkali kita menyalahkan pihak yang mengusulkan kesepakatan itu. Kalau tadi dikatakan mereka nunda, marah, dan Ben tadi itu kalau marah, pindah ke perusahaan lain, saya kan bisa aja, kamu sih ngusulin begitu gitu ya. Jadi jangan menyalahkan pasangan Anda, mitra Anda, kalau Anda sudah sepakat dengan ketidaksepakatan Anda. Jadi jangan menyalahkan kalau ujungnya, akhirnya itu salah. Jadilah dewasa di dalam hal ini. Jadi jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan pasangan Anda, kamu sih membuat saya begini. Udah, ketika kita membuat keputusan yang salah hari itu, belajar dari pengalaman ini dan bertumbuh dewasa. Amin. Jangan salah menyalahkan. Ketika keputusan yang diambil salah, kita harus ingat ini adalah keputusan bersama. Amin. Ingat ya, ulangi sama-sama saya. Keputusan final adalah keputusan bersama. Amin. Jadi jangan menyalahkan pasangan Anda kalau memang nanti ternyata ujungnya keputusannya salah. Dilarang menyalahkan. Dan kalau terjadi kesalahan, apa yang bisa Anda lakukan? Belajar dari proses yang terjadi dan move on. Hari ini saya bertumbuh dewasa justru bukan dari hal-hal yang benar saja yang saya lakukan bersama dengan pasangan saya. Tapi saya malah banyak belajar dari keputusan-keputusan yang salah. Life goes on. Hidup itu terus berjalan. Kita bisa melihat hal ini supaya kita ini benar-benar bisa menikmati waktu-waktu kita bersama dengan pasangan kita. So, jadi move on. Ambil nilai dan pelajaran dari setiap proses yang terjadi di dalam kita berargumentasi dengan pasangan kita. Ketika kita ingin mencapai kesepakatan walaupun tidak sepakat. Coba bayangkan, ya saya akan akhiri firman ini. Coba bayangkan kalau Ananias dan Safira atau Safira hari itu terus dia berbicara kepada Ananias, ini nggak baik, ini nggak sesuai dengan firman Tuhan, ini nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Mereka sepakat untuk tidak sepakat dan mengambil keputusan yang baik, bukan yang tidak baik. Hari itu mereka nggak harus istilahnya ditemplak oleh Roh Kudus dan harus meninggal. Hari ini kita belajar, jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun Anda berada yang menyaksikan video dan tayangan ini. Belajar berargumentasi yang sehat dengan pasangan Anda. Karena ini diperlukan. Ketika Anda berargumentasi, Anda perlu kedewasaan. Ketika Anda berproses di dalam hal ini bersama dengan pasangan Anda atau mitra bisnis Anda akan saling mengenal satu sama lain. Kalau ditambah dengan kata-kata yang lembut, dengan doa,
dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh dengan iman, hal-hal yang ditambahkan dengan janji-janji Tuhan. Walaupun hari ini keputusannya nggak mudah. Ya, Ananias dan Safira, kalau Safira bisa katakan, iya saya tahu ini besar, tapi Tuhan bisa berkati lebih besar lagi. Sehingga bisa membatalkan niatnya Ananias. Ya, tapi iman mereka lemah. Janji Tuhan tidak ada dalam kehidupan mereka. Mereka mengambil jalannya sendiri dan akibatnya fatal. Belajar untuk bisa berargumentasi dengan sehat. Belajar untuk sepakat walaupun tidak sepakat. Sepakat untuk hal-hal yang baik. Dan tidak sepakatlah untuk hal-hal yang tidak baik. Amin. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini atau dimanapun Anda atau kapanpun Anda menyaksikan tayangan ini. Saya berharap firman ini bisa mengubah kehidupan pernikahan Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus berkati setiap pasangan yang menyaksikan tayangan ini. Berkati mereka, berkati pernikahan mereka, berikan mereka kedewasaan, biarkan mereka berproses dengan benar ya Tuhan ketika mereka harus berargumentasi. Jangan mereka kau buat baperan Tuhan, jangan buat mereka jadi egois, tapi tambahkan kasih, kemesraan ya Tuhan, damai sejahtera, sukacita, pengharapan dan iman ya Tuhan. Sehingga apa yang mereka ingin capai, itu semuanya adalah hal-hal yang baik. Semua sesuai dengan firman Tuhan, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Angkat mereka naik dan tidak akan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Berkati rumah tangga mereka, sampai ke anak cucunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di tayangan berikutnya. God bless you.